Tuhannya kita juga. Duh, jadinya tidak ada tulis Kristen. Jadinya untuk kaum Muslim itu boleh kok belajar Alkitab karena dia khusus untuk seluruh umat. Jadinya tidak ada hanya untuk Muslim doang. Begitu kakak. Bang, sorry bang, sebelum dijawab oleh Ustadz Walfi, ya bisa nggak abang ke tempat terang gitu? Ngapain suka di kegelapan? Di kegelapan itu banyak roh jahat itu. Tapi saya hatinya tidak jahat seperti oten-oten di bawah. Silakan Ustadz. Nah, gimana tanggapan antum? Silakan. Saya gak paham beliau ngomong apa, Ustaz. Apa sih? Astagfirullah. Intinya apa? Yang Bang, dibahas itu apa? Bang John, apa yang mau dibahas? Bagaimana poinnya? Coba diperjelas. Aduh, soalnya kakak Bung Wafi kan nggak ikut selama ini perdebatan yang dilakukan oleh anak-anak yang naik di live-nya kakak Yusuf. Ternyata itu mereka, kakak Yusuf bertanya, kenapa tidak ada di Alkitab bilang Yesus berkata orang Kristen, kan kata Kristennya, mengerti? Kenapa tidak ada kata Kristennya itu? Karena Tuhan itu Tuhannya kakak sama Tuhan seluruh umat di dunia ini, makanya tidak ada kalimat Kristen itu kakak. Begitu, jadinya begitu dia punya ini poin. Selama ini anak-anak naik yang ditanya sama kakak Yusuf, orang tidak pernah tahu jawabannya. Ini sudah dia jawabannya itu. Kalau tertulis Kristen dikatakan di situ, berarti itu Alkitab sesat. Itu firman hidup, firman yang hidup. Dia lahir sebagai firman. Ada di Yohanes 1 ayat 1 kakak. Biar lebih jelas ya. Karena anak-anak itu kasihan mereka dikasih pertanyaan yang sesat seperti begitu. Makanya saya paksa naik ini mau menjelaskan, mumpung ada Bung Kakak Wafi sini sebagai ketua atau sebagai panutan seluruh umat. Jadinya kasih terang, jangan kasih bawa mereka ke kegelapan. Oke. Iya kakak, saya salut sama kakak Wafi, sama kakak Yusuf PI, saya salut karena menjalankan orang di tempat yang terang juga. Tapi kebenarannya saya salut sama iman saya. Itu kakak harus poinnya buat kakak berdua itu. Boleh saya bertanya? Boleh kakak. Tapi sorry kakak ya, saya ini bukan pendeta, tapi saya hanya tahu tidak langsung dari hati nurani, dari kepercayaan, dari tingkah laku, dari kehidupan lingkungan sendiri. Itu yang saya tahu kakak. Bukan ikut-ikutan orang, bukan ikutan diajar didoktorin orang, bukan begitu kakak. Saya tahu sendiri. Oke, Yohanes 1 nomor 1, NRK Iya, en kakak. hologos. Ya. Iya. Di sana kan ada bahasa NRK en hologos. Nah, pada Yohanes 1 nomor 1, ketika Yohanes mencatat NRK en hologos, lalu di dalam Kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, antara firman di Kejadian 1 nomor 3 dengan Yohanes 1 nomor 1 yang notabene-nya antara memra dengan logos itu sama apa tidak? Kalau di Kejadian itu saya belum baca kakak. Saya itu hanya patokan di Yohanes. Karena itu saksi-saksinya Tuhan mereka Bapak. Saksi-saksi firman yang hidup sudah mereka ini yang tulis-tulis di situ kakak. Kalau Kejadian itu masih Taurat dia kakak. Saya kan dia punya pemahaman itu lebih jelasnya kalau Edis TV orang yang lebih tahu siapa Jeki Tambring, mereka lebih tahu kakak. Mereka lebih tahu itu. Edis TV yang dibanggain Ustadz itu. Ya, oke lah. Bukan Ini bangga aja. kakak, cuman mereka punya kelebihan lah daripada saya kakak. Dari cara penyampaiannya, dari kosakatanya yang teraturnya, makanya kasih pemahaman. Bertanya sama kakak Edis TV, sama Jeki Tambring, saya senang sama mereka cara pemahaman. Sembiring, cara Jeki pemahaman Tambring. itu.
Iya, itu dah Jeki itu dah kakak. Jeki Sembiring. Ya, itu dah. Dia dah kakak. Marga. Dia sudah yang maksudnya saya ini. Ya, Yohanes ketika menulis atau mencatat NRK en Hologos, beliau dapat pengetahuan itu dari mana dan di mana datanya? Itu kalau kita ngomong data kakak, dia itu tidak bisa dipikir secara logikanya kakak sama saya sama kakak Yusuf PI. Dia itu dibatasin oleh luar dan waktu. Jadinya firman ini tidak bisa kakak bilang mau harus ada ini datanya, ada dalilnya, ada saksi yang hidup banget. Dia itu cukup sudah itu yang ada di situ aja. Yang ada yang saksi itu aja kita tidak hormati. Seperti kakak Yusuf PI bilang kan, begini, mana kuburan-kuburan orang yang bangkit itu? Yang ada sejarahnya kan harus ada sebenarnya, katanya kakak Yusuf kan. Itu sejarahnya Tuhan Yesus saja udah terbukti itu ada kuburannya. Itu kakak Yusuf sama kakak Wafi aja sudah tidak percaya. Apa yang kamu pengen dari orang yang saksian, orang yang ini naik dari kuburan, bangkit dari kuburan yang bersamaan sama orang yang kudus pada saat itu? Orang yang Tuhan Yesus yang bangkit ini aja, yang untuk ini menebus dosa saya dan kakak Wafi dan kakak Yusuf PI, kalian aja tidak percaya kakak. Apalagi yang segelintir orang yang hidup orang kudus pada saat itu. Contoh, kuburan Musa aja sampai sekarang ini, kuburan Raja Daud, kuburan Raja Salomo tidak dipermasalahkan karena tidak satu pun kebenaran dari mereka. Gagal mereka untuk membawa umat Israel ke tanah suci kakak. Begitu. Yang pastinya itu Tuhan Yesus sudah yang jalan kebenaran dan hidup kakak. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Apa sih anjir? Kok gak? Saya minta data bahwa Yesus itu posisinya logos itu dapat dari mana, Yohanes? Aduh kakak, saya sudah bilang kalau kita pikir dari data yang itu saya tidak kurang paham tentang itu kakak. Yang penting saya yakin itu Tuhan itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu yang saya yakin kakak. Firman yang telah menjadi manusia. Iya kan, makanya kakak baca itu Yohanes 1 ayat 1 itu. Terus ketika firman itu diberikan kepada orang dan diambil lagi oleh Yesus, berarti Tuhan punya berapa firman? Tidak ada firman lain, hanya satu firman kakak ya. Cuman itu sudah yang kita pelajari yang ada di Injil sama di Taurat itu sudah itu. Yesus itu kan firman. Iya. Nah, lalu Yesus bilang dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, ini firman mana lagi yang dia dapat? Oh, firman yang kuberikan kepada mereka itu maksudnya kakak, firman yang sudah tertulis oleh saksi-saksi yang hidup kakak. Di mana datanya itu? Ada di Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul. Puyeng Ustadz Ovi kalau nyari kayak gitu. Iya. Aduh. Tahu karena tidak mengerti makanya puyeng kakak. Coba kalau bersama dengan Roh Kudus kakak. Bukan Bang John, yang diminta Ustadz Wafi di mana ayatnya Anda bilang di Yohanes, Lukas, Markus, di mana kayak gitu? Iya, maksudnya aku kakak, Ibaratnya kan kayak gini, Yohanes 1 pasal 1 kan kayak gitu bisa ketahuan. Kalau disebutin semua ayat berapa kita puyeng gitu. Yang mana ayatnya? Tahu cuy, maksudnya aku kan udah bilang saya itu tidak terlalu seperti Edis TV, tidak terlalu seperti Jeki yang kakak bilang tadi, kakak Wafi bilang, makanya saya sebut sudah ya ada di ayat-ayat gitu di kitab-kitab begitu maksudnya. Jadinya kakak berdua tinggal baca aja, nanti kan kalau ada roh hidup dalam dirinya kakak berdua pasti ditemukan sama Tuhan. Oh ini dia yang dikatakan oleh John Balas itu, ini dia. Pasti begitu kakak, percaya sama aku. Bapak itu ada di surga, betul nggak? Kalau iman saya kakak benar. Oke,
surga itu ciptaan. Kalau surga itu saya tidak tahu ciptaan atau apa, yang penting Tuhan udah naik ke surga aja. Sudah ada saksinya, yaitu Tuhan Yesus sudah ada di surga, udah menunggu saya dan kakak-kakak kalau bertobat. Berarti Begitu. surga itu tempat Bertobat kan? tidak ketemu. Ya surga itu tempat kan berarti. Iya, tempat yang tidak ada air mata dan tidak ada kesedihan lagi, kakak. Oke, sebelum Tuhan menciptakan surga, Bapak ada di mana? Oh, makanya saya kurang jelas, kakak ya, belum tahu itu. Karena yang saya tahu saya itu sebelum kita masuk turun dalam kerajaan maut, kakak tahu arti kerajaan maut, kakak? Kakak Wifi tahu arti kerajaan maut? Ya tahu. Di Taman Firaun, Taman Eden itu kakak. Taman Firaun katanya. Taman Eden. Itu kita turun dalam kerajaan maut itu tuh yang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, kakak. Ustadz, sepertinya antum ini kalau dokter antum ini poli dalam, Ustadz. Jadi saya yang hanya andaikan saya dokter nih, saya tuh cuma jadi jenengan ini sudah poli dalam ini, Ustadz. Saya baru masuk satu kali nih malam ini di roomnya antum. Ini saya sudah nyerah ini. Ini kalau saya jadi bos, sudah saya turunin semua ini. Itu sudah kakak Bafi. Itu sudah yang terjadi di roomnya Ucup PI ini, kakak Ucup PI. Karena yang naik ini orang-orang yang seperti kita dah, yang hanya tahu begitu aja loh, yang hanya sekedar tahu aja. Kalau yang tahu benaran itu Ucup itu kadang lari dia, pas dijelasin yang benar dia kasih mati. Begitu. Kayaknya ada saya nonton dia ini pas pertanyaan tidak dijawab dikasih mati sama dia. Pas saya sedang nonton begini mau cari kebenaran sebenarnya, cuman kakak Ucup ini ada banyak alasannya. Pasti beginilah dimatiin gitu. Orang kasih kebenaran yang di jalan yang benar, ada aja alasannya karena begini. Saya sering ikut kok. Terserah jenengan lah, Ustadz. Ini saya bentar lagi saya banting HP ini, Ustadz. Nah, itu sudah kakak. Aduh. Pas dia itu. Aduh, Ustadz. Ini kalau Bang John ini kalau diminta datang nggak bisa, Ustadz ya. Iya, Nggak bisa. Bukan Nah, tipikalnya. saya bukan seperti di TV, bukan seperti yang lain-lain. Kakak Ucup kan tahu sendiri. Ya iya, karena Bang John kan imani saja kan Ya gitu. benar Kak Ucup, benar Kak Ucup. Bukan oh. iman ini, Kak Ucup. Bilang benar lagi dia. Iya makanya memang Ustadz. Ya, karena iman aja